Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi sejarah peminatan untuk kelas 12, yakni perkembangan politik negara-negara bekas Yugoslavia. Pernahkah kalian mendengar negara Yugoslavia? Mesti kalian jarang mendengar negara Yugoslavia. Mari langsung saja kita bahas mengenai materi perkembangan politik negara-negara bekas Yugoslavia secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama adalah kita membahas mengenai sejarah berdirinya Yugoslavia. Nah, di sini adalah di mana adanya usaha bangsa Slavia yang ingin melepaskan diri dari penjajahan Turki dan Austria-Hungaria. Jadi ada sebuah bangsa yang namanya bangsa Slavia, itu pengen lepas dari kekuasaan Turki Ottoman dan kekaisaran Austria-Hungaria. Pada saat kelas 11 kita pernah membahas mengenai Perang Dunia I. Di sana ada sebab khususnya, yakni terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria, yakni Franz Ferdinand, oleh orang dari Serbia, namanya Gavrilo Princip. Nah, gerakan-gerakan Slavia ini, bangsa Slavia ini semakin menjadi ingin mendirikan sebuah negara tersendiri. Pada tanggal 14 Januari 1945 dibentuklah Republik Federasi Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Yugoslavia sendiri terdiri dari Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Macedonia, Kosovo yang merupakan daerah otonomi, dan satu lagi adalah Vojvodina yang juga merupakan daerah otonomi. Ini merupakan peta negara Yugoslavia yang mana terletak di bagian tenggara Eropa. Jadi Yugoslavia itu terletak di benua Eropa bagian tenggara. Ini ada Slovenia, Kroasia, Bosnia, terus Vojvodina, Serbia, Montenegro, Kosovo, dan Macedonia. Selanjutnya kita bahas mengenai Yugoslavia pada masa Presiden Josip Broz Tito. Josip Broz Tito ini pada Perang Dunia memimpin rakyat Yugoslavia melawan Nazi Jerman dan menggulingkan kerajaan Yugoslavia. Tito berusaha menyatukan Yugoslavia yang multi etnis. Nah, Yugoslavia menjadi negara sosialis, jadi dia termasuk pemimpin yang otoriter. Jadi persatuan Yugoslavia itu gara-gara dipaksakan oleh Josip Broz Tito. Yugoslavia pada masa Josip Broz Tito juga mempelopori berdirinya gerakan non-blok. Gerakan non-blok itu dipelopori oleh 5 negara, salah satunya adalah Yugoslavia. Gerakan non-blok ini didirikan dalam rangka meredakan Perang Dingin. Selain Yugoslavia juga ada Indonesia yang ikut mempelopori berdirinya gerakan non-blok. Nah, pada tahun 1980 Josip Broz Tito ini meninggal dunia dengan meninggalkan banyak masalah di Yugoslavia. Terutama dalam hal ini adalah kondisi perekonomian dan juga munculnya banyak disintegrasi di berbagai negara bagian. Sepeninggalnya dari Josip Broz Tito kemudian menimbulkan perpecahan di Yugoslavia. Kemudian terjadilah perang Yugoslavia, perang antar etnis di Yugoslavia. Adapun latar belakang konfliknya, yang pertama adalah adanya keinginan bangsa Serbia yang merupakan salah satu etnis di Yugoslavia yang ingin mendominasi politik di seluruh Yugoslavia. Kemudian adanya isu-isu primordialisme, sentimen etnis, dan juga sentimen agama. Pada tahun 1990, Slobodan Milošević yang merupakan dari etnis Serbia memproklamasikan berdirinya Republik Serbia Raya yang mengeklaim pewaris kekuasaan Yugoslavia. Hal ini kemudian ditentang oleh etnis yang lainnya. Pada tahun 1991, Franjo Tuđman memproklamasikan berdirinya negara Kroasia. Begitu juga kemudian etnis Slovenia dan etnis Macedonia juga memproklamasikan kemerdekaan negara-negaranya masing-masing, diikuti oleh etnis-etnis lainnya. Kemudian terjadilah pertempuran antar etnis di bekas Yugoslavia. Salah satunya adalah pertempuran di Bosnia Herzegovina. Pada tahun 1992, Bosnia Herzegovina memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka.
mengikuti negara-negara bagian lain dari Yugoslavia. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh etnis Serbia dan Kroasia. Jadi secara komposisi penduduk dari Bosnia Herzegovina itu adalah seperti ini. Didominasi hampir 43% itu merupakan bangsa Bosnia Herzegovina yang beragama Islam. Kemudian ada etnis Serbia sebesar 31,4% yang menganut agama Kristen Ortodoks. Kemudian ada 17,3% ini etnis Kroasia yang beragama Katolik Roma, dan yang sisanya itu etnis yang lainnya. Jadi yang etnis Serbia itu ingin bergabung kepada negara Serbia, etnis Kroasia ingin bergabung kepada negara Kroasia. Jadi masalah Bosnia Herzegovina itu semakin kompleks. Nah, Serbia kemudian mengirimkan pasukannya ke Bosnia. Kemudian terjadilah pembantaian terhadap orang-orang Islam Bosnia. Salah satu pembantaian yang terkenal adalah pembantaian Srebrenica atau sering disebut sebagai genosida Srebrenica. Itu hampir sekitar 8.000 laki-laki dari bangsa Bosnia dibunuh oleh pasukan Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic. Kemudian terdapat berbagai upaya perdamaian di bekas negara Yugoslavia ini. Antara lain PBB menjatuhkan embargo internasional, embargo ekonomi terhadap bangsa Yugoslavia yang saat itu dikuasai oleh etnis Serbia, serta menyerukan gencatan senjata. Yang kedua adalah desakan dari negara G7 terhadap Serbia untuk menarik pasukannya dari Bosnia. Ada juga PBB mengirimkan pasukan perdamaian bagi Bosnia, yakni United Nations Protection Force atau UPROFOR, dan Indonesia turut serta di dalam pasukan PBB ini, yakni pasukan Garuda ke-14. Jadi dalam rangka ikut serta menjaga ketertiban dunia, Indonesia mengirimkan pasukannya di bawah bendera PBB. Kemudian pasukan dari PBB ini digantikan oleh pasukan dari NATO. Selain itu juga dilakukan berbagai upaya perundingan damai, salah satunya adalah perundingan Dayton. Adapun isi dari perjanjian Dayton yang dihadiri oleh wakil Bosnia, yakni Alisa Izetbegovic, juga Franko Tuđman mewakili Kroasia, dan Slobodan Milošević yang mewakili Serbia, serta Amerika Serikat dan NATO sebagai pengawas. Adapun hasil dari perjanjian Dayton yang pertama, Bosnia Herzegovina tetap sebagai negara tunggal secara internasional. Kemudian ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia Kroasia, dan beberapa wilayah administrasi otonom dikontrol oleh Serbia Bosnia. Radovan Karadzic dan Jenderal Mladic dianggap sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Internasional dan tidak boleh memegang jabatan. Yang keempat, pengungsi berhak kembali ke tempat semula. Yang kelima, pemilu akan diselenggarakan antara 6 sampai 9 bulan setelah penandatangan perjanjian. Itu tadi materi mengenai konflik di bekas negara Yugoslavia. Setelah Tito meninggal dunia, terpecahlah menjadi berbagai negara. Ada Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, dan Vojvodina. Akibat perbedaan etnis, terjadi konflik etnis dan agama. Akhirnya Yugoslavia yang begitu besarnya di Eropa kemudian harus hancur menjadi berbagai negara-negara kecil. Jadi pentingnya agar kita untuk menjaga toleransi antar etnis maupun agama, terutama Indonesia itu sangat rawan sekali dengan perbedaan etnis dan agama. Kita harus menghindari polemik sara, suku, agama, dan ras. Mungkin itu saja materi mengenai konflik di bekas negara Yugoslavia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.